Ya, kita tidak perlu terlalu pesimis. Karena sebenarnya seperti saya katakan berkali-kali ini tergantung pada pimpinan. Ini kan ada momentum terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan pemerintahan. Jadi memang kuncinya di situ. Kuncinya di situ, gitu. Nggak usah terlalu banyak manggil KPK, ya tuh suruh kerja aja. KPK memberi laporan tembusan aja bahwa ada peristiwa ini kami menindak gitu. Lalu dipanggil, ditanya, disuruh gini gitu, suruh lagi ikut rapat kabinet kan menurut saya ya. Ya itu yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Kalau gitu berarti Pak Prabowo yang jadi presiden nanti ini, Pak Mahfud mengharapkan apa? Putusan-putusan Pak Prabowo atau keputusan Pak Prabowo terkaitan dengan penguatan KPK? Komitmen Pak Prabowo saya akan memperbaiki penegakan hukum ini dan KPK sekarang harus lebih independen. Kalau bisa kembalikan minimal satu pasal yang dulu dicabut itu, di mana komisioner itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dan seketika itu bisa dilakukan. Seketika itu bisa dilakukan kalau pemerintah mau, kalau presiden mau. Ya, untuk merevisi undang-undang. DPR ada dua cara. Diusulkan ke DPR atau kalau itu dianggap mendesak, membuat perpu. Mungkin itu dilakukan Pak ya. Dan komunikasikan ke DPR, saya membuat perpu ini nih, satu pasal nih, agar KPK kuat gitu. Lalu bebaskan aja. Sebenarnya presiden tuh enak loh kalau KPK-nya galak. Gitu ya Pak? Oh iya, menurut saya presiden bebannya ringan, pemerintah bebannya ringan. Kalau KPK biar aja tuh tangkap itu penegak. Dulu kan KPK itu untuk penegak hukum sebenarnya. Untuk pengadilan terhadap penegak hukum kan. Itu biar penegak hukumnya juga takut gitu. Jadi sebagai deterrent efek kepada menurut saya pemerintah akan terbantu kalau KPK itu kuat. Cobalah pemerintah. Dan tidak perlu terlalu merisaukan kebocoran anggaran dan segala macam ya. Iya. Bisa nyalakan loh, sudah ada KPK kok diem aja kan gitu kan. Kalau KPK-nya sudah diberi kebebasan. Bahwa di KPK mungkin saja seperti yang saya dengar ada pemerasan, itu bisa saja di mana saja gitu ya. Saya dapat juga laporan beberapa kasus dilakukan secara tidak profesional di masa lalu. Iyalah kasuistik oke, tapi secara umum kan waktu itu bagus gitu. Diteruskan aja bagus-bagusnya. Ya udah kita tunggu kalau gitu Pak pemerintahan baru ya. Mudah-mudahan. Apa yang akan dilakukan terhadap KPK. Pak Mahfud, saya beranjak kepada apa yang Pak Mahfud sering mengatakan kalau dalam penegakan hukum itu ada tiga. Satu soal atau dalam hal hukum lah ya. Dalam hal kita berhukum ada legal substance, ada legal structure, ada legal culture. Lalu Pak Mahfud mengatakan selalu legal culture yang selalu bermasalah. Apakah itu juga terjadi pada institusi penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan? Iya, justru sekarang itu ada di legal structure-nya. Legal structure itu mengasumsikan bahwa hukum maka tegak. Kalau hukum legal substance-nya itu bagus, itu hanya bisa berjalan kalau legal structure-nya, aparat penegak hukumnya, struktur kekuasaan itu berjalan baik secara sistemik. Dan ini yang saya katakan Pak Prabowo lebih percaya pada ini. Ya, Pak Prabowo pentegatnya kan itu. Pokoknya aparat-aparat itu harus bersih, ditindak tegas kalau dan sebagainya itu karena militer. Itu sama dengan saya, penegakannya di situ. Ini yang rusak sekarang kan di legal structure-nya sebenarnya. Coba di mana-mana birokrasi pemerintah. Itu kan legal structure. Pemerintah tuh penegak hukum juga loh, penegak hukum yang bukan arti konflik. Karena penegakan hukum ada dua, satu pelaksanaan aturan sehari-hari itu di pemerintah, dua konflik, yaitu orang bersengketa. Nah pemerintah ini penegak hukum di sini. Nah struktur ini yang sekarang rusak. Diperbaiki ini, sehingga program-program ekonominya itu bisa dikawal oleh hukum. Program pendidikannya, program apanya semua dikawal oleh hukum. Gitu. Soal strukturnya tadi, kepolisian di mata Prof. Mahfud bagaimana? Ya itu tadi. Jadi kepolisian itu juga masih bermasalah, di bawah banyak kasus. Ya itu tadi seperti pekan lalu ya, episode sebelumnya kan saya sudah bicara itu. Betapa itu masih ada masalah di struktur itu. Karena ketika kita akan selesaikan ada aja akhirnya Pak, perkaranya udah dilimpahkan pengadilan, kita tidak bisa ganggu lagi. Dan itu betul, kalau sudah ke pengadilan kan kita tidak boleh masuk. Karena itu rumpun lain, padahal itu salah. Tunggu Pak, kalau salah nanti aja biar di pengadilan nanti. Dibatalkan yang ini, dikalahkan yang ini, dan seterusnya. Kalau jawabannya begitu,
Harusnya kan profesional dari awal. Kalau memang nggak benar, jangan masuk ke situ. Ya. Iya kan? Nah, itu KPK tadi. KPK, kepolisian, kejaksaan sama dengan Mahkamah Konstitusi kan? Atau Komisi Yudisial dulu. Ya. Komisi Yudisial. Dulu Komisi Yudisial itu bukan main hebatnya. Saat-saat berdirinya itu malah itu menurut saya lebih hebat dari lembaga lain pada awal berdirinya ya. Oh, Karena asumsinya dulu Komisi Yudisial itu didirikan untuk mengawasi hakim. Nah, pada saat Komisi Yudisial itu didirikan, saya ikut diskusi-diskusinya. Orang Mahkamah Agung sendiri yang minta agar ada pengawasan internal, yaitu Komisi Yudisial. Kenapa? Kami tidak mampu lagi kalau ngawasi secara internal. Sudah rusak ini. Dibentuk Komisi Yudisial. Begitu Komisi Yudisial dibentuk hanya beberapa bulan, gitu, udah melakukan langkah-langkah yang sangat panas gitu ya, secara ini tindakan-tindakan tegas, lalu dia sendiri mulai dikebiri oleh berbagai institusi, ya kan, sampai akhirnya Komisi Yudisial itu menjadi ya lumpuh juga, atau Komnas HAM di awal reformasi, masih ingat kan? Betul. Langkah-langkah Marzuki Darusman, Baharudin Lopa ketika memimpin Komnas HAM, ya kan, pada waktu itu hebat-hebat. Nah, sekarang apa coba? Apa coba Komnas HAM sekarang? Lumpuh semua. Iya. MK juga. MK itu dulu hebat. Bukan karena saya, tapi disertasi orang-orang itu 2 periode pertama MK. Itu hebat. Apa? Sayangnya secara ilmu lalu dikategorisasi. MK periode pertama itu sangat akademis. Sehingga memberi kemajuan bagi pandangan-pandangan ketatanegaraan baru. MK periode kedua itu sangat progresif sehingga mampu membentur, membongkar hal-hal yang konservatif di dalam ketatanegaraan kita. Tapi sesudah itu apa coba? Julukannya MK ini. Ya. Nah, ada malah sesudah itu ketua mahkamahnya ditangkap. Lalu putusan-putusan ditengarai, tidak masuk akal. Ditengarai tidak profesional. Suap. Ya. Etika puncaknya. Prof. Mahfud, pelemahan yang Bapak sampaikan tadi itu di berbagai institusi penegakan hukum, ya KPK, ya Mahkamah Komisi Yudisial, Komnas HAM dan segala macam itu seberapa itu pengaruhnya pada keputusan, pelemahan institusi itu bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan dari seorang pimpinan eksekutif, Pak? Seberapa berpengaruh kebijakan pemerintah sehingga terjadi pelemahan pada institusi penegakan hukum itu? Ya, menurut saya saling mempengaruhi lah. Bukan pemerintah dipengaruhi oleh kelemahan ini sehingga berdasar hasil hasil SIGI TII, Transparansi Internasional, itu mengatakan kerusakan itu dari pelemahan itu terjadi saling ini di legislatif. Terjadi konflik of interest, jual beli juga, jabatan mempengaruhi pengadilan diam-diam. Seorang eksekutif itu mempengaruhi jaksa, marah-marah di ruang sidang, nanti datang ke kantor kejaksa, titip perkara ini punyanya ini. Ini bukan rahasia ya, sudah banyak terjadi. Aparat penegak hukumnya juga ya begitu. Ada alasan tuh minta atensi itu dari DPR, anggaran kita di situ tempatnya, gitu kan? Ya. Sama. Jadi itu yang disebut Pak Mahfud dulu sebagai cara untuk mengatasinya adalah harus ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Nggak bisa kalau Anda mengatakan, Anda apa yang Anda kerjakan jadi menteri? Loh, kalau itu ditanyakan ke saya sudah kerja sesuai bidang saya. Ya. Tapi selesai di saya, keluar dari saya kan tidak bisa saya masuk lagi. Kan gitu. Sama, menteri lain harus jawabnya begitu. Saya sudah bekerja di bidang saya sudah bekerja di bidang saya semua. Ini kan bagus. Ini hanya menteri tertentu yang kemudian bersemangat, yang lain enggak, yang lain malah ikut berkolusi, ikut mengatur. Dan ini Mas yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Tahu enggak? Kalau ada satu kasus di pemerintahan yang lama bertahun-tahun enggak jalan, itu pejabatnya tuh cenderung menghindar biar pejabat berikutnya. Oh, buying time. Supaya dia melepaskan. Contohnya. Setiap ganti pejabat, itu enggak kerja. Kenapa?
paling sebentar lagi saya diganti daripada kena risiko itu. Nanti yang baru juga, lah nanti saya kan cuma sekian tahun dan belum tentu sampai 5 tahun dan seterusnya. Apa tuh Sehingga kasus banyak. BLBI tadi tuh Pak? Kasus apa? BLBI juga. BLBI. Anda tahu BLBI sampai 18 tahun begitu. Iya kan? Kan begitu, sudah harus diselesaikan, harus ditagih. Jelimet, ada yang kemudian pegawai-pegawainya itu menjual sertifikat berkolusi dengan obligor. Tapi ada pejabat yang takut, itu udahlah. Nanti pejabat berikutnya aja. Ada modus Dan begitu ya? dalam banyak kasus begitu, Pak. Ada kasusnya pejabat berikutnya aja. Kita di sini kan cuma 5 tahun. Kita di sini 2 tahun lagi. Tidak mau mengambil risiko Pak? Tidak mau mengambil risiko. Sehingga banyak masalah-masalah itu bertumpuk. Tidak mau menyelesaikan korupsi dan kolusi yang ada di depan mata.